Selamat pagi, Shalom. Tuhan berkati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Saya kira kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus, sehingga kita bisa kumpul bareng-bareng lagi tatap muka ibadah hari ini. Kita akan mulai ibadah kita nyanyikan Karena Salibmu. Darahmu menyucikan dagingkan hidupku, Ku nyatakan kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Rasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Saya undang bagi berdiri, kita nyanyikan dari awal lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Kita nyanyi dari awal lagi.
Haleluya, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidup, Hanya Kau Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, Menyatakanlah segalanya. Engkau Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu Tuhan. ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, dan karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ada haleluya, kita menyembah Tuhan. Haleluya, semua karena salib Tuhan Yesus. Hari ini hati buat kita. Kita ada sampai saat hari ini semua karena Dia, kemampuannya Dia, berkatnya Dia untuk kita. Karena kita sampai ada hari ini semua karena Dia. Haleluya Yesus. Semua karena salib Tuhan Yesus telah mati buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Tanyakan karena salib-Mu. Nanti doa pembukaan Bapak Pendeta Jeffrey akan menunjukkan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengamenkan kasih Allah yang sempurna bagi kami. Engkau mengorbankan Yesus sebagai ganti setiap dosa dan kesalahan kami, hingga kami layak menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Bangkitkan semangat iman percaya kami, untuk kami tetap hidup takut akan Tuhan,
berjalan di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdampak menjadi berkat bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Pengorbanan Yesus memulihkan kami. Pengorbanan Yesus dalam kasih Allah menyembuhkan kami. Pengorbanan Yesus menjadi jaminan di dalam perjalanan hidup kami. Janji Allah yang sempurna menjadi warna di dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan. Hari ini kami memperingati hari kematian daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi satu dupa kesaksian yang naik berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Berkat Tuhan tercurah dan menjadi bahagian bagi kami semua. Pakai dan urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Setiap sarana fasilitas yang kami pergunakan diberkati oleh Tuhan. Telinga yang mendengar, mata yang melihat, semua mengalami sukacita dan berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik adanya. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Ada shalom. Shalom, Tuhan berkati Bapak Ibu. Kita akan melakukan puji-pujian. Kita akan nyanyi Langit dan Bumi, pujilah Tuhan. Dan rajaku, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan selamanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Dan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadap. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Langit dan bumi, kita angkat lagi berdiri. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Ku puji, ku sembah,
Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ada haleluya. Ada haleluya. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan karena waktu sudah cukup cepat berjalan. Kita akan nyanyikan lagu Kerinduanku Datang Padamu. Ini lagu agak sedikit lama. Pelan. Kita akan lagu ini Kerinduanku. Dan sahabatku terindah termanis Engkau bagiku. Dan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kerinduanku. Dan kerinduanku datang padamu. Allah mulia bawa syaratku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau
dalam roh dan kebenaran, dan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Saya hendak bagi berdiri, kita nyanyikan dari awal. Kerinduanku. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, pawarsya rohku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, dan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ada, haleluya Yesus. Kita menyembah Tuhan, kita menyembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya Yesus, tak ada seorang pun seperti Kau Yesus, yang berani mati ya Tuhan, yang berani mengorbankan dirinya mati buat kami ya Bapa pada hari ini. Kami yakin Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang sangat beruntung ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sangat terpilih ya Bapa, bisa menjadi bagian dari Engkau Tuhan Yesus, bisa menjadi penikmat berkat-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Bapa. Menikmati kasih-Mu ya Tuhan, menikmati kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin sekali Tuhan, kami adalah orang-orang yang sangat beruntung ya Bapa. Kami adalah orang yang sangat dikasih ya, sangat dipilih ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kita nyanyikan ini lagi ref ya, ku sembah Kau. Dan ku sembah Kau, ku sembah Tuhan Yesus, ku
sembah ya Bapa. Ku sembah Tuhan Yesus. Ku sembah ya Tuhan. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Yes, ku sembah Kau. Saya undang pembawa firman Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenar. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Pernah berubah dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak ada seorang pun juga yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami, yang begitu mencintai kami Tuhan Yesus. Manusia yang berdosa dan tidak berharga ini Bapa, tapi Engkau melayakkan kami Bapa untuk menjadi umat-umat-Mu Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu bagi setiap kehidupan kami. Tapi itu bukan akhir daripada segala-galanya Tuhan. Karena pada hari yang ketiga Engkau akan bangkit kembali. Dan Engkau sudah bangkit dan ada bersama-sama di sorga. Dan suatu saat nanti akan datang kembali ke dalam dunia ini, menjemput kami semuanya, orang-orang yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, rapis bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Buka setiap telinga kami untuk kami mendengarkannya dan menerima benar firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Sudah ada di depan ya. Kejadian pasal yang ke-6. Ya, di depan. Minggu yang lalu ataupun 2 minggu yang lalu saya sudah membacakan bagi saudara di ayat kita kembali mengingat kembali membaca ini. Kita sama-sama kita pilih saudara. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 kita bacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Iya. Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Silakan duduk saudara. Ini tolong keluar. Kita membahas di dalam bagian yang tolong di bagian yang terakhir ini, slide yang ke-10. Nah ini kejadian pasal yang ke-6. Oke, kita sudah membahas dan bagian yang kemarin tentang fenomena kejahatan, baik itu penderitaan dan kejahatan mengapa bisa ada di tengah-tengah dunia ini. Saya sudah menjabarkan bagian yang pertama kemarin, yaitu karena
adanya kebebasan manusia. Kenapa Allah mengizinkan kejahatan? Saya akan bahas lagi di bagian yang pertama. Itu karena manusia punya kehendak bebas. Manusia ciptakan bukan seperti robot, tidak dikendalikan oleh siapapun juga, dan bahkan Allah pun tidak mengendalikan. Bisakah Allah menciptakan dunia ini tanpa kebebasan? Bisa saja itu diciptakan, tetapi tentunya itu manusia tidak akan bebas. Manusia akan terikat. Untuk dapat manusia mengenal dan memahami dan mendapatkan kebaikan moral, untuk menemukan kebaikan moral yang saya sebut kemarin, manusia harus mendengar juga, dan juga manusia juga harus mengetahui apa itu kejahatan, sehingga manusia dapat membedakan hal itu. Ya, bagian yang kedua yang tentunya berhubungan tentunya dengan kita saat ini, kenapa saudara dan saya bisa hadir dan ada di tengah beribadah kepada Tuhan. Makna kematian Kristus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menebus dosa manusia. Hal yang kedua, karena dosa, meskipun manusia itu bebas, tetapi karena sudah ada dosa di dalamnya, maka pasti kejahatan selalu berhubungan dengan dosa. Dan ketika seperti sudah baca di bagian tadi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, selalu membuahkan dosa di mana-mana. Itulah dia dampak dari dosa bagi manusia. Yang pertama, seperti sudah disebutkan di dalam Kejadian, saudara bisa baca di sana dalam Kejadian pasal yang ketiga, bagaimana disebutkan di sana bagaimana manusia akan bersusah payah mencari rezekinya. Akhir-akhir ini kita sebagai manusia, sebagai umat-umat yang percaya sekalipun juga pasti akan merasakan sulit untuk mencari pekerjaan. Pekerja itu bukan semakin lama semakin mudah, semakin lama itu semakin susah. Banyak persaingan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Banyak kesulitan yang kita hadapi, banyak orang yang mungkin tidak bisa bekerja karena persaingan yang begitu banyak. Bahannya semakin sedikit. Orang-orang yang mencari kerjanya sedikit, pemberi kerja itu sedikit. Tapi orang-orang yang mencari pekerjaan, orang-orang yang dibutuhkan dalam bekerja itu sangat banyak sekali. Sehingga firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 3, dampak dosa dalam setiap kehidupan kita adalah kita akan bekerja dengan susah payah. Kerja itu menjadi sesuatu yang berat bagi siapapun juga. Meskipun itu tugas manusia, tugas kita pada awalnya. Meskipun pekerjaan orang katakan itu dampak dari dosa, sehingga manusia harus bekerja. Padahal sejak dalam Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia dalam Taman Eden, saudara bisa lihat di sana manusia harus memelihara taman itu sebuah pekerjaan. Mereka harus mengusahakan dan membuat rapi taman itu dengan caranya mereka sendiri. Tidak bisa Adam dan Hawa yang ada dalam taman itu tidak bekerja diam-diam saja dan makan-makan saja mereka. Tetapi ketika dosa masuk dalam dunia ini, pekerjaan itu semakin berat. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 dikatakan bagaimana tanah yang mereka olah itu berat sekali. Ada semak duri dan rumput duri yang dihasilkan dalam Kejadian pasal yang 8. Ayat yang 18, karena bagaimana setiap usaha manusia untuk menjadikan tanah itu untuk berbuah hasil bagi mereka itu tidak bisa dengan mudah. Orang sudah bekerja keras siang dan malam, orang bilang sampai banting tulang. Gajinya cuma sedikit kecil.
tidak membuahkan hasil sama sekali, berat sekali. Kebutuhan hidup setiap saat dan semakin hari dan semakin bertambah. Ini karena dosa, saudara, dan bahkan juga karena dosa inilah maka terjadi bencana alam. Karena dosa manusia bukan saja berdampak bagi dirinya sendiri, tapi berdampak juga bagi dunia ini. Ada bencana alam, ada banjir, yang tentunya itu disebabkan oleh keserakahan manusia. Tentunya ada juga bencana alam disebabkan oleh keserakahan manusia. Manusia babat habis hutan demi kepentingan dirinya sendiri. Polusi yang dihadirkan oleh karena dosa itu, oleh karena kejahatan manusia merusak. Dan bahkan juga akhir-akhir ini ada virus yang mungkin orang katakan virus ini diciptakan oleh seseorang. Mungkin saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kalau itu benar, memang seperti itulah manusia senang sekali untuk mencari cara untuk menjatuhkan orang lain. Kalau itu benar, saya tidak mengatakan itu benar atau tidak. Tapi itu cara manusia, itu karena dosa, keserakahan manusia. Sehingga orang katakan virus corona ini menjadi senjata biologis yang mematikan seluruh orang di tengah-tengah dunia ini. Kenapa mereka sampai menciptakan itu? Karena ada keinginan untuk melakukan kejahatan. Karena dosa itu nih. Dan kenapa sampai ada penderitaan dalam semuanya itu, saudara? Karena dampak dosa. Tidak bisa, saudara bisa katakan. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, saya berkhotbah kepada ibu-ibu ibadah kaum wanita hari Rabu. Ketika bayi itu dilahirkan dalam dunia ini, tidak pernah dikatakan hidupmu itu kan baik-baik saja. Kalau saudara dan saya mungkin bisa memilih, baiknya kita tidak dilahirkan dalam dunia ini. Karena hidup di dunia ini tidak begitu baik, tidak senang, saudara. Tidak baik itu lahir, pada awalnya dia tidak peduli dengan makanan, minuman, dan apapun juga. Dia dipenuhi semuanya itu. Tapi semakin hari semakin besar, semakin kita bertambah usia kita, tidak lagi kita bisa diberikan makan seperti itu saja. Seorang harus mencari makanan. Tidak bisa saudara duduk saja di rumah dan tidak melakukan hal apapun. Ini akibat dosa dalam setiap kehidupan manusia. Kenapa sampai bisa ada kejahatan, penderitaan terjadi dalam hidup manusia? Itu karena dosa manusia. Dan sampai mungkin karena dosa ini juga kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Karena kematian kan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan hanya kematian, ada kematian secara jasmani di sana. Kita bisa kehilangan banyak orang. Orang bisa menderita sakit penyakit karena dosa itu. Memang ada sakit penyakit yang diakibatkan oleh karena gaya hidup manusia. Manusia rakus makan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dimakan, makanan yang terlalu berlebihan. Saya suka lihat di Twitter ada orang jual martabak, saudara, yang toppingnya itu banyak, sehingga orang katakan ini topping itu martabak. Harganya mahal, kejunya banyak sekali, coklatnya sampai mungkin satu toples kalau dikumpul-kumpulkan. Itu membuat sakit bagi banyak orang. Manusia kehilangan apapun juga, sehingga firman Tuhan katakan kalau misalnya kita mau makan, taruh pisau di leher kita, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang rakus. Itu karena dosa manusia. Tidak dalam Kejadian dibaca di dalam tadi, sudah bagaimana manusia itu kerjanya makan dan minum saja. Itu yang terjadi di zaman ini.
Manusia makan dan minum, kawin dan dikawinkan, itulah kebiasaan manusia akhir-akhir ini. Dan itulah yang terjadi saat-saat ini. Dunia kuliner di mana-mana sudah. Manusia yang memikirkan makan dan makan dan makan. Tidak lagi memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya setelah kematian. Karena bukan hanya kematian secara jasmani saja, yang paling mengerikan adalah kematian kekal, saudara, kematian secara rohani. Kalau kematian secara jasmani saja sudah cukup, selesai, dan tidak ada dunia di balik itu. Karena orang katakan bahwa, bisa katakan bahwa kehidupan saudara nanti dimulai ketika saudara mati nanti. Kemana saudara akan pergi dan beranjak? Karena kematian setelah ini, kehidupan setelah ini bukan tidak ada akhirnya lagi, karena kehidupan setelah kita mati itu kekal. Oleh sebab itu, jaga hidup saudara saat ini untuk seturut menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan dalam setiap kehidupan kita. Karena kematian yang selanjutnya, kehidupan yang selanjutnya ini tidak bisa saudara katakan sebentar lagi yang berakhir. Kalau saudara berpikir sekarang ini manusia sekarang umur saudara sudah berapa? Semakin lama semakin saudara tua, sebentar lagi saya akan mati. Sudah siap-siap, persiapkan diri saudara untuk menghadapi kematian. Siapapun juga kita yang ada di tempat ini, kita harus menganggap bahwa detik ini adalah detik terakhir bagi saya untuk saya ada di tengah-tengah dunia ini. Karena ketika saya selesai dari dunia ini, ada kehidupan kekal di sana. Jadi jaga hidup saudara dan saya untuk benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika sudah berakhir kehidupan saudara, tidak lagi kalau saudara tidak percaya, tidak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka tidak akan ada lagi pengampunan bagi saudara dan saya. Ketika saudara mati dan sudah tidak hidup dengan baik, Yesus datang dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa kita. Tapi kalau saudara menyia-nyiakan keselamatan saudara, sudah anggapnya sudah selamat, hidup terserah saya. Tidak bisa seperti itu. Tidak mudah bagi kita sebagai umat-umat yang percaya dalam Tuhan. Saya tidak memberikan janji-janji yang mungkin, saudara percaya hidup saudara pasti akan senang-senang. Hidup saudara pasti akan baik-baik saja. Saya tidak menyatakan hal seperti itu. Harus jaga hidup saudara untuk betul-betul menghormati salib Kristus yang mati bagi setiap kehidupan kita. Jika kita bukan saja bersenang-senang di atas penderitaan Yesus Kristus, saudara, orang katakan kemarin, orang katakan kenapa orang Kristen ketika Tuhan yang mati, Yesus mati, mereka bersorak-sorak. Tentunya mereka tidak mengerti apa arti pengorbanan Kristus. Tapi kita mengetahui dan memahami arti pengorbanan Kristus bagi setiap kehidupan kita, bagi umat-umat yang percaya pada Tuhan. Saya sudah memberikan hal-hal yang negatif kepada saudara saat ini. Apa dampak dan kemudian kenapa Tuhan izinkan? Itu karena pertama karena kehendak bebas manusia, dan yang kedua karena dosa manusia. Siapapun juga yang sudah hadir di tempat ini, yang hadir dalam dunia ini, baik seperti saya katakan tadi, dia pasti akan menderita. Tidak pasti akan hidup senang-senang. Dia merasakan sakit, dia merasakan kehilangan banyak hal.
Tapi hal yang penting, meskipun di tengah-tengah adanya penderitaan dan kemudian kejahatan, kita percaya ada Tuhan yang memelihara kita. Ini hal yang positif, yang menyenangkan bagi setiap kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-12 sana katakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya dalam kuasamu. Firman Tuhan katakan ya. Tapi lihat di dalam ayat yang selanjutnya, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Penderitaan bisa Tuhan izinkan, dan bahkan kejahatan bisa Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada orang-orang umat-umat yang percaya yang mungkin kehilangan barang, ada yang dicuri, dirampok, dan mungkin ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibunuh, disakiti, dipukuli, saudara. Tapi ingat, saudara, firman Tuhan, ketika iblis datang kepada Tuhan, katakan itu Ayub, dia punya kekayaan, hidupnya baik-baik saja karena Tuhan melindungi dengan pagar. Yang firman Tuhan katakan, saudara baca saja di rumah ya, Ayub pasal yang pertama. Bagaimana dikatakan di sana? Tuhan menjaga Ayub. Dan ketika pagar itu Tuhan angkat, Tuhan izinkan Ayub dicobai. Seluruh hidupnya habis, saudara. Orang yang kaya sekali tiba-tiba menjadi minus ya. Kalau orang katakan sekarang ada orang yang kaya yang sekarang ditangkap. Dia dari 0 kembali ke 0 lagi, sudah jadi kaya. Sudah 0 sampai 100, kemudian dibalik lagi ke 0. Dia mungkin hanya di penjara saja, tapi Ayub bukan seperti itu. Berbaca dalam ayat yang selanjutnya, bagaimana seperti dikatakan 2 minggu yang lalu, istrinya pun tinggalkan dia dan katakan, kutukilah alam dan matilah engkau. Sahabat-sahabatnya yang seharusnya menghibur dia, apa yang selanjutnya dikatakan di sana? Malah mereka tuduh Ayub, semua ini karena dosa kamu, semua ini karena pelanggaran kamu. Ayub bukan kembali ke 0, tapi sampai minus 100 sudah. Maknanya kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal, dirinya pun sampai menderita sakit kusta. Kalau orang sudah sakit kusta di sana, itu hal yang paling menjijikkan, sudah. Karena sakit kusta dalam perjanjian lama, kalau saudara baca di sana itu hukuman. Itu tanda hukuman bagi siapapun juga, bagi manusia. Itu menjadi tanda najis, orang tidak bisa dekat dengan orang-orang yang berpenyakit kusta. Mereka kehilangan banyak hal, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, sama seperti Ayub. Dijauhi oleh banyak orang, sudah. Karena orang yang sakit kusta itu sedang kena tulah. Tapi Ayub bukan seperti itu. Kalau kita melihatnya dalam cara pandang kita sebagai manusia, kenapa sampai orang yang percaya mengalami penderitaan? Saya bilang kemarin, kesulitan saat ini tidak hanya menimpa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beragama lain, yang berkeyakinan lain. Harga minyak melambung tinggi, kesulitan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Semua itu terjadi. Virus corona bukan hanya menghampiri orang-orang yang tidak percaya saja, tapi ada hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mereka mati karena virus itu.
Kita pun juga yang ada tempatnya juga tidak terluput dengan penderitaan, dengan kejahatan, dengan kesulitan dunia ini. Tapi ingat saudara, ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan memelihara kita dan menguatkan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini semuanya itu dalam kehendak dan kendali Allah. Ini dia. Seperti katakan tadi, Tuhan bisa menolong saudara dengan cara apapun juga. Tidak ada yang kebetulan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Orang katakan untung saya tidak tertimpa ini. Oh, kebetulan ada seseorang yang datang dan menolong saya. Tidak ada yang kebetulan. Karena kita memahami dan mengerti siapa Allah kita. Semua itu dalam kendalinya Tuhan. Tuhan bisa melakukan hal apapun juga dengan cara-cara yang alamiah, ataupun hal-hal yang wajar, dan bahkan juga cara-cara yang adikodratis, saudara, yang luar biasa. Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa menyatakan mujizat dalam setiap kehidupan saudara. Orang-orang yang sakit sekalipun, yang mungkin obatnya belum ditemukan sampai saat ini, Tuhan bisa sembuhkan mereka. Tuhan bisa pulihkan mereka dengan cara-cara yang luar biasa. Tuhan bisa lakukan hal apapun juga untuk memelihara setiap kehidupan kita, saudara. Kita tahu pertolongan Tuhan. Seperti katakan, tidak ada sesuatu pun juga yang mustahil, tidak ada sesuatu pun juga yang kebetulan terjadi untuk menolong kita. Orang-orang yang menghampiri kita ataupun keadaan-keadaan yang menghampiri kita yang tiba-tiba semuanya sudah dibentok. Tidak lagi bisa, sudah sampai. Orang katakan sudah lampu merah, sudah berhenti di sana. Orang katakan sudah ada lagi jalan keluar bagi saya. Tiba-tiba sudah temukan jalan keluar. Ketika sudah mengatakan sudah Tuhan, saya tidak lagi bisa sanggup. Saya tidak lagi bisa mampu menghadapi dunia ini, hidup ini, sudah. Ada orang-orang yang dijahati, disakiti oleh orang lain. Bagaimana ada orang-orang katakan, bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk saya mengampuni orang yang bersalah, yang pernah menyakiti saya. Karena mungkin katakan, oh sudah berat hidup ini, tapi berserahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara. Dia akan pulihkan setiap hati kita yang terluka, yang mungkin merasakan sakit. Ada orang-orang yang kehilangan orang tuanya, kehilangan orang-orang yang terkasih karena kejahatan mungkin, karena dibunuh, ataupun kan orang tiba-tiba menabrak dan kemudian meninggal dan orang tidak bertanggung jawab. Minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Karena Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Allah mengizinkan segala sesuatu itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi tangan Tuhan tidak pernah jauh dan siap untuk menolong kita yang berserah kepada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia memelihara setiap kehidupan kita. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 32 bisa dikatakan, jika demikian Allah menandingi rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih dahulu mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apakah yang akan kami pakai.
semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan katakan jangan khawatir dengan apapun juga. Silakan kejahatan, silakan penderitaan terjadi. Nah, saya punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Sama seperti bayi yang lahir, saudara. Bukan seperti bayi sapi ataupun bayi rusa yang harus tiba-tiba sudah lahir, harus butuh waktu mungkin 1 ataupun 2 menit ataupun 1-2 jam, mereka harus tiba-tiba berdiri sudah. Saudara, saya itu bukan seperti sapi rusa. Ketika saudara lahir, saudara dipukul apapun juga tidak akan bisa merasakan apapun. Tidak akan bisa lari sudah. Saudara diciptakan bukan seperti itu, karena mereka harus menghadapi pemangsa yang siap menyerang mereka. Tapi bagi seorang bayi, ketika dia menangis, makanan pasti sudah tersedia. Dikatakan kemarin bahwa tidak peduli mamanya sukar ataupun susah, orang tuanya nggak punya uang, dia tidak peduli sudah. Dia tahu ketika dia menangis sudah ada makanan di depan mulutnya. Demikian juga kita sama harus seperti bayi itu sudah. Kita harus punya sikap seperti itu. Saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Dia tahu dan dia mengerti bahwa orang tuanya selalu menolong dia, tidak akan pernah membiarkan dia. Sama seperti saya melihat sebuah cerita yang selalu saya tonton, lihat cerita-cerita di on the spot, bagaimana orang tuanya menolong anak-anaknya. Mungkin orang tuanya ataupun ibunya tiba-tiba mungkin karena menolong anaknya, dia harus merenggang nyawa ataupun mati sudah. Ada kejadian yang terjadi di kota Tangerang kalau tidak salah, ada truk yang tiba-tiba menimpa kendaraan mobil dan kemudian remuk. Tapi bayi dalamnya karena dilindungi oleh ibunya, dia bisa selamat. Itu tangan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dia sama seperti burung Raja Wali yang disebutkan firman Tuhan, yang mungkin ketika saudara harus dilempar keluar dari sarang, seperti saya sebutkan kemarin waktu yang lalu, sama seperti seekor burung yang masih kecil dilempar mungkin dari sarangnya. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ketika mungkin sudah hampir sampai di daratan, burung Raja Wali seperti katakan mereka tinggal di tempat-tempat yang batu-batunya tajam-tajam sudah. Tapi tidak satu pun juga yang dibiarkan oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan ketika iblis mencobai manusia, itu betul kejadian apa yang dikatakan kita. Kalau misalnya kamu jatuh dari tempat yang tinggi, Tuhan iblis katakan loncatlah. Karena tangan malaikat-malaikat akan menopang engkau. Demikian juga kita, meskipun saya katakan tidak secara harfiah menyatakan sudah lompat dari gedung yang tinggi, tapi tangan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Meskipun orang kita katakan, kita merasa bahwa tidak ada kejadian ataupun tidak ada pertolongan, tapi ingat sudah katakan tadi bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan terjadi. Cepat atau lambat Tuhan akan menolong kita. Sama seperti dikatakan firman Tuhan tadi di depan masih ada sana, bahwa Tuhan mendanani rumput di padang. Rumput itu sebentar lagi dibakar, tidak indah, diinjak-injak. Kalau ada kotoran binatang ya dibiarkan saja, tidak ada yang membersihkan. Tapi Tuhan dandani itu, memberikan dia makan supaya dia bisa bertumbuh
biarkan saja, segera tinggal rumah dan tidak lagi tinggali. Rumput itu rumput-rumput dipajang yang tidak diperhatikan orang. Kalau sudah dia dipotong, tetap saja dia bertumbuh dan terus bertumbuh. Yang tidak berharga Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Saudara dan saya itu berharga. Dia mau datang bagi setiap kehidupan kita. Hal yang selanjutnya, jika kita berbicara mengenai kejahatan dan penderitaan, ingat, harus katakan di depan tadi, meskipun saudara kematian jasmani itu mungkin tidak bermasalah bagi siapapun juga, tetapi ada kehidupan kekal yang disiapkan bagi setiap kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya. Dalam Wahyu pasal yang 20 sampai 1-4 bisa dikatakan firman Tuhan, "Lalu akan melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat suatu kota yang kudus, Yerusalem, yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdanda untuk suami. Lalu mendengar suara yang menyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah dunia ini, ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah mereka, dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Rasul Paulus pernah katakan penderitaan di dunia ini hanya sementara saja dibandingkan dengan kebahagiaan kekal. Dan saya bisa saja menderita, tapi ingat, dan kalau misalnya ada orang-orang yang jahat, kapan Tuhan? Ada orang-orang yang berbuat kejahatan, kapan terjadi? Kapan Tuhan akan hukum? Ada orang-orang yang mungkin sekarang dibiarkan dengan melakukan kejahatan mereka. Mungkin mereka tidak tersentuh hukum, benar. Apalagi akhir-akhir ini kalau kita melihat ada sebuah cerita yang sangat memilukan bagi Kristenan khususnya. Orang-orang yang menghina Kristenan, menghina Alkitab kita, menghina Tuhan kita, hukuman mereka hanya sedikit saja. 3 bulan, sedikit, tapi ada yang kemarin terjadi ada 10 tahun hukum. Itu ketidakadilan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tapi ingat saudara, pembalasan bukan hak kita. Jangan kita marah-marah kepada mereka, ampuni mereka. Karena suatu saat nanti, di akhir daripada semuanya itu, ketika mereka tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada Tuhan, ingat, hukuman kekal menunggu mereka semuanya. Mereka yang menolak salib Kristus, meskipun bagi mereka itu sebagai sesuatu hal yang hina, tapi mereka kalau tidak mau menerima salib Kristus itu, maka hukuman kekal akan menunggu mereka. Yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Bagi orang-orang seperti kita yang bahagia, ketika seperti saya katakan tadi, kalau saudara hidup baik-baik, saudara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka suatu saat ketika saudara tutup mata saudara, menghembuskan nafas saudara yang terakhir, orang-orang mungkin mati karena virus corona. Banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang mungkin mereka menderita ataupun punya sakit penyakit, dan mungkin sudah tidak disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin mereka tidak merasakan mujizat di dunia, dan tiba-tiba Tuhan panggil mereka. Tapi yang menjadi kepercayaan kita sebagai umat-umat yang percaya, firman Tuhan tadi katakan bahwa tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Segala
saudara dan saya tidak ada kejahatan di sana. Orang yang berbuat jahat sudah masuk neraka, sudah dipisahkan. Sekarang saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia ini, ada orang-orang jahat, ada penderitaan, semuanya masih sama-sama. Saudara tidak tahu ada orang yang mungkin dekat dengan saudara, tiba-tiba tusuk saudara atau melakukan kejahatan kepada saudara. Sekitar saudara bisa terjadi. Tapi suatu saat nanti Tuhan akan pisahkan mereka semuanya. Tuhan akan pisahkan kita yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Kristus Yesus. Ada orang-orang jahat yang ditempatkan khusus. Tidak akan ada lagi pengampunan bagi mereka. Biar percayalah, yakinlah, dan segala sesuatunya akan berakhir. Penderitaan dalam dunia ini akan berakhir ketika saudara dan saya menghadap Tuhan. Di sanalah kebahagiaan yang sejati, di sanalah kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Biarkan kejahatan itu terjadi. Terjadi semua untuk setiap kebaikan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan seperti katakan tadi, meskipun kejahatan terjadi, penderitaan terjadi, tetapi Tuhan memelihara kita. Dan suatu saat nanti, kapan saya akan sembuh seluruhnya? Kapan saya jangan menderita? Ketika ada bumi yang baru dan langit yang baru yang disiapkan bagi saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan di bagian kedua. Bagian yang ketiga, saudara, dua lagi hal penting yang akan saya sampaikan di sana, khususnya berkenaan dengan kematian Kristus di kayu salib. Kita akan sama-sama mengikuti, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami harus menderita, meskipun ada kejahatan di tengah-tengah dunia, tapi kami percaya Tuhan memelihara kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami tahu ada harapan di depannya nanti. Akan membalaskan setiap kejahatan-kejahatan. Ada kebahagiaan kekal bagi setiap kehidupan kami yang selalu berharap setia pada Tuhan. Jaga diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Disembahkan dalam roh dan Tuhan. Dengan pujian kami. Kerinduan kami Tuhan. Datang kepada-Mu Tuhan. Sangat
Haleluya. Di nama Tuhan kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan lebih dari pemenang. Dan pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Bapa. Kita lebih, dan kita lebih dari Bapa. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman buat hari Minggu, 2 hari dari sekarang. Ada pengumumannya. Pengumumannya pelayanan Tuhan Minggu 17 April 2022, MC-nya Bapak Elvin, singernya Saudari Yola, musiknya Yonatan. Sekali lagi, pelayan Tuhan Minggu 17 April 2022, MC-nya Bapak Elvin, singernya Saudari Yola, musiknya Yonatan. Selanjutnya perjamuan kudus Bapak Herman dan Bapak Odi. Kolektani atau asyirnya Ibu Nelly dan Ibu RPD 5. Nama Tuhannya Pendeta Yonatan. Selanjutnya nggak ada lagi. Hanya sedikit menggarisbawahi bahwa minggu depan kita akan ada perdana sekolah minggu. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak sekolah minggu bisa di bawah. Jamnya nanti kita samakan aja kayak Nathan ya. Jamnya jadi pagi. Jadi pagi kita di sini ada ibadah umum, mungkin di depan atau di depan kita ini, maksudnya di teras agak depan itu akan ada ibadah sekolah minggu. Dan sana akan ada sedikit permainan. Bagi bapak ibu yang punya anak-anak, mungkin diikut sertakan atau dibawa di hari Minggu pagi. Jadi bareng-bareng kita ibadah, selesai pun kita bareng-bareng juga anak sekolah minggu. Seperti itu aja. Ada pengumuman lagi? Shalom. Saya pengumuman aja sebentar, karena ibadah pemuda itu sudah dimulai pada awal April kemarin. Saya mau mengumumkan juga bahwa besok hari Sabtu jam 6 sore diadakan pemuda remaja. Jadi diharapkan teman-teman semua bisa hadir, kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, bisa menguatkan satu dengan yang lainnya yang masih muda-muda, remaja, mungkin lebih banyak suatu permasalahan di lingkungannya atau di tempat-tempat sekolahnya. Kita juga sama-sama beribadah juga untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi besok hari Sabtu jam 6 akan ada ibadah pemuda remaja. Jadi diharapkan kehadirannya untuk teman-teman semua. Itu aja. Terima kasih. Di Sabtu ada ibadah pemuda remaja jam 6 sore. Sudah cukup? Kalau tidak ada pengumuman lagi, kita tutup ibadah kita hari ini. Saya udah bagi berdiri, kita nyanyikan sembah dan puji Dia. Sang Raja
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Rasa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Rasa, sembah dan puji Dia Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Rasa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Rasa, sembah dan puji Dia. Saya undang Bapak Pendeta Yonatan maju itu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Sembah dan puji Engkau, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima setiap pujian kami dan penyembahan kami kepada Tuhan. Setiap pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan pada saat pagi hari ini, memberkati mereka semuanya. Tambah-tambahkan seluruh harapan Tuhan. Mereka semakin terus melayani Tuhan, semakin kuat Tuhan. Berkati kami yang hadir Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Bapa. Setiap korban persembahan sudah kami berikan juga kepada Tuhan. Sepuluhan juga sudah kami berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Sekarang itu juga yang lain kepada Tuhan. Dengan tua yang ada, koordinator yang ada juga Tuhan memberkati mereka semuanya. Bisa memberikan yang terbaik buat kemajuan pekerjaan Tuhan kembali. Rencana kami Tuhan buat perluasan gereja kami, tolong semuanya itu Tuhan. Biar masih diperlukan juga Tuhan, cukupkan semua itu. Berkati kami semuanya. Dan Tuhan kirimkan orang-orang yang siap membantu untuk pelayanan dan penyelesaian bangunan gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong kami, memberkati kami semuanya. Sudah hadir juga pada saat ini Tuhan, memberkati kami semuanya. Menolong kami setiap acara-acara ibadah yang kami akan lakukan. Pada besok hari maupun sampai hari Minggu. Tuhan menolong kami dan menyertai kami semuanya Tuhan. Berkati juga dalam setiap usaha, dalam pencarian kami, pekerjaan kami juga diberkati oleh Tuhan. Mereka sering mencari pekerjaan juga diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan apapun itu Tuhan yang mereka sedang cari Tuhan, tolong Tuhan cukupkan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni menjadi keperluan kami, menjadi kerinduan kami, menjadi cita-cita kami. Tuhan tahu dan siap untuk
Tuhan, diberikan kepintaran, menjadi anak yang terbaik, setelah mereka rumah tangga kami juga tetap dikuatkan Tuhan, saling ada kasih sayang berkat Tuhan, saling menopang satu dengan lain, sehingga keluarga kami menjadi keluarga kerajaan Allah yang membawa terang dan damai bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi negara Indonesia. Terima kasih Bapak, jika pemulihan terjadi bagi bangsa kami, bila orang-orang yang coba-coba mengganggu dan menghalangi jalan pemerintahan atau melakukan perpecahan tengah-tengah negara kami membawa di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu bangsa ini adalah milik Tuhan, adalah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua tetangga kami juga, di sekitar kami, berkati kami, jadikan kami berkati dan alatmu, saksi bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih untuk umat-umat kembali ke tempat mereka masing-masing, jaga dan lindungi mereka dengan pertolongan mereka, tiba dengan selamat dengan pertolongan Tuhan, berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terpuji-puji dan darah puji mereka tumpangi, juga jaga dan lindungi. Silakan jemaat dalam keadaan sakit saat ini Tuhan, yang sempat hari saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, mujizat Tuhan nyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, pemulihan dinyatakan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada di tengah-tengah kami dan siap untuk menolong kami menjawab setiap kebutuhan di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal yang kudus dan yang esa. Haleluya. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Cek 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 cek.